Jadi kebetulan di sini saya memiliki banyak sekali daun hijau, yaitu daun rambutan yang kebetulan semalam saya melakukan pemangkasan. Dan ini akan kita jadikan menjadi kompos super yang sangat berkualitas dengan waktu yang sangat cepat sekali. Nah, namun di sini saya akan mencacah dahulu ya teman-teman, karena dalam pembuatan kompos semakin halus medianya, semakin halus bahannya, maka semakin cepat proses pengomposannya ya. Jadi saya akan melakukan pencacahan dahulu. Untuk menjadikan dedaunan, tentu saja daun yang masih hijau seperti ini, yaitu daun rambutan, menjadi kompos super yang sangat berkualitas. Kita tentu perlu menambahkan beberapa campuran agar supaya pengomposannya lebih cepat dan berkualitas ya. Nah, kemudian kita juga membutuhkan bahan organik kering sebagai sumber karbon ya, karena dalam pembuatan kompos kita memerlukan karbon agar pengomposannya lebih cepat berlangsung ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan daun kering ya, tetapi daun kering yang sudah kita cacah ya. Kemudian kita juga bisa menggantinya dengan dedak atau bekatul, atau juga bisa menggantinya dengan serbuk kayu ataupun serbuk gergaji ya. Selain itu kita juga bisa menggunakan sekam padi ataupun arang sekam atau arang bekas pembakaran ya, atau abu bekas pembakaran ya. Selain itu kita juga memerlukan kompos yang sudah jadi sebagai biang kompos. Jika teman-teman tidak memiliki, boleh menggantinya dengan tanah ya, tetapi carilah tanah yang bagus ya. Untuk wadahnya di sini saya menggunakan karung atau goni. Kebetulan ini adalah goni beras, yaitu goni yang jalinannya itu agak jarang, sehingga ketika kita isi air dia akan keluar ya. Jadi kalau seperti ini adalah goni yang saya bilang ini goni padat. Kalaupun diisi air ini akan sulit sekali keluarnya ya. Jadi saya sarankan jangan gunakan karung atau goni yang seperti ini ya teman-teman. Namun begitu teman-teman bisa menggantinya. Bisa juga menggunakan ember bekas cat ataupun tong atau drum ya sebagai penggantinya. Bisa juga menggunakan kotak atau keranjang ya. Dan kita juga penting sekali menambahkan kotoran hewan ya, baik itu kotoran ternak, sapi atau kohe kambing, bisa juga kohe ayam atau kohe ternak lainnya, baik kohe bebek misalkan, kohe kuda dan lain sebagainya ya. Jadi pengomposan atau kompos yang baik itu harus mengandung kotoran hewan ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan memanfaatkan buah busuk, yaitu buah mangga busuk sebagai starter ya. Jadi buah busuk ini sangat penting sekali karena dia mengandung bakteri. Namun boleh buah busuk lainnya ya, atau kulit-kulit buah juga boleh ya. Jika tidak memiliki buah busuk, teman-teman boleh menggantinya dengan limbah rumah tangga atau sampah rumah tangga ya. Jadi bekas-bekas sisa nasi, sayur dan sebagainya yang kita kumpulkan kemudian kita campurkan ke dalam sampah ini ya, ke dalam dedaunan yang akan kita jadikan sebagai kompos. Namun jika masih tidak memiliki juga, teman-teman bisa menjadikan starternya menggunakan MA4 atau Yakult atau juga Biotrend, atau juga bisa menggunakan yogurt dan juga terasi ya teman-teman. Kemudian tambahkan daun hijaunya sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk ya, aduk secara merata. Nah, kemudian untuk membuat kompos agar supaya cepat berhasil dan sempurna, maka hal yang penting adalah menyesuaikan antara karbon dan nitrogen ya, serta udara ya. Jadi apabila ketiga hal ini bisa kita sesuaikan, maka pengomposan kita akan bisa berjalan sempurna. Lalu campurkan kohe kambing atau pupuk kandang dan juga komposnya secara pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit sambil diaduk ya, untuk menyesuaikan antara karbon, nitrogen dan juga oksigennya bukanlah hal yang mudah.
untuk itu diperlukan pengalaman ataupun percobaan demi percobaan ya, karena jika nanti terlalu banyak nitrogennya, sumber nitrogennya juga akan gagal. Begitu juga sebaliknya, jika terlalu banyak karbonnya juga akan mengalami kegagalan ya. Jadi benar-benar harus sesuai. Untuk itu kita perlu melakukan terus-menerus dalam pembuatan kompos ini ya. Jadi kita terus belajar, nanti dengan pengalaman kita semakin lama akan semakin bisa ya, karena pengalaman akan mengajarkan bagaimana cara yang benar. Jadi sambil diaduk kita juga perlu melakukan peremasan ya. Selain tujuannya untuk menghaluskan bahan organik kering maupun basah ini, kita juga bertujuan agar pori-pori dari daun ini bisa terbuka sehingga bakteri yang terkandung di dalam buah busuk tadi maupun di dalam pupuk kandang dan juga komposnya lebih gampang untuk menyebar, sehingga terjadi atau mudah untuk mengurai atau menghaluskan dari bahan-bahan organik yang kita buat ya. Jadi semakin halus semakin baik, semakin terbuka pori-porinya semakin baik ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita selesai melakukan pengadukan secara sempurna, maka yang perlu diperhatikan adalah pastikan kondisi dari dedaunan ini dalam keadaan lembab ya, jangan terlalu basah dan juga jangan kering ya, karena jika nanti terlalu basah maka pengomposannya bisa dipastikan gagal ya, karena bisa mengakibatkan mikroorganisme baik itu bakteri maupun jamur itu bisa mengalami kematian, atau paling tidak dia akan pasif ya, tidak bekerja ya, seperti itu. Jika terlalu kering juga akan terjadi hal yang serupa ya. Jadi kita perlu menjadikan kompos ini menjadi hangat ya, karena jika nanti dia tidak hangat juga akan gagal karena bakterinya tidak bisa bekerja ya. Jadi kita betul-betul perlu memperhatikan suhunya. Jadi suhu yang baik itu antara 40 sampai 60 ya, seperti itu. Jika nanti terlalu panas, kita bisa membukanya dan kemudian membiarkannya beberapa saat lalu kemudian ditutup lagi ya. Setelah bahan kita masukkan ke dalam karung, kemudian kita ikat lalu kita tempatkan di tempat yang kering dan terlindung dari sinar matahari langsung dan juga hujan ya. Kemudian setiap hari lakukan pembalikan pada wadah ini ya, bebas balik mau kemana pun, yang penting kita bolak-balik agar supaya suhu di dalamnya bisa merata ya. Kemudian setelah itu 3 hari ke depan teman-teman buka penutupnya, buka pengikatnya, lalu kemudian lihat seperti apa keadaannya, apakah sudah terjadi peningkatan suhu. Jika memang tidak terjadi peningkatan suhu, maka bisa dipastikan itu kekurangan bahan organik kering ya. Bisa menambahkan bahan organik kering seperti daun bembur kering dan juga seperti hal yang saya sebutkan di awal tadi ya, sebagai sumber karbon. Nah, kemudian setelah itu kemudian tutup dan tempatkan di tempat seperti semula. Dan juga perlu diperhatikan tentang kelembapannya. Jika terlalu kering, teman-teman bisa menambahkan atau membasahinya dengan air biasa, atau juga bisa menggunakan M4 dan lain sebagainya. Juga bisa menggunakan air cucian beras ya teman-teman. Jadi penting sekali memperhatikan antara kelembapan dan juga suhunya ya. Nah, setelah 1 malam di fermentasi, hasilnya seperti ini teman-teman. Bisa lihat warnanya sudah tidak hijau lagi ya, sudah kecoklatan. Ini baru 1 malam dan ini panas sekali teman-teman. Nah, kebetulan saya memiliki limbah dari sawi ya, kebetulan semalam panen sawi, jadi limbah ini akan saya campurkan. Nah, teman-teman juga jika ingin menambahkan boleh ya, baik menggunakan limbah-limbah sawi seperti ini atau juga rumput liar atau gulma ya. Jadi saya sekarang akan tambahkan dulu sambil diaduk ya. Kemudian sambil kita aduk-aduk sampai rata ya. Ini panas sekali ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita ikat, kita simpan lagi ya. Setelah hari ke-5 seperti ini penampakannya ya. Sudah mulai menghitam seluruhnya. Kita bantu
kita aduk sambil kita remas-remas agar teksturnya semakin lembut dan semakin halus ya. Jadi pastikan kondisinya dalam keadaan lembab ya. Jika memang dalam kondisi kering, teman-teman bisa membasahinya menggunakan air biasa atau air cucian beras ya. Kemudian kita simpan kembali ya. Kemudian di hari ke-7, nah penampakannya seperti ini ya. Sudah semakin lembut teksturnya, hanya saja masih belum apa semua, masih ada yang terlihat daunnya ya. Jadi lagi-lagi kita bantu, kita remas-remas seperti ini, aduk mulai dari bawah sampai ke atas sampai dia benar-benar tercampur, sambil kita remas-remas seperti ini ya. Nah, setelah 15 hari penampakannya seperti ini ya. Beberapa daun memang masih utuh, tetapi ini sudah lembut ya teman-teman, karena memang kemarin kita kurang halus ya. Jadi dia tidak akan bisa terurai secara sempurna. Ini sudah jadi ya teman-teman, sudah lembut sekali, baunya pun sudah tidak bau apa, sudah tidak bau daun lagi, sudah seperti bau tanah. Warnanya juga sudah coklat kehitam-hitaman. Oke teman-teman, saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya teman-teman, video berikutnya saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara membuat pupuk yang mengandung asam humat ya. Jadi asam humat itu bisa dibilang sebagai pembenah tanah ya. Jadi cocok sekali buat teman-teman yang terbiasa menggunakan pupuk kimia. Bagaimana caranya? Nantikan video berikutnya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.